Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan sedikit materi. Materi ini berjudul Metabolisme Mikroba dan Kontras Perbedaan Mendasar antara anabolisme dan katabolisme, enzim yang terlibat dalam proses, dan kategori berbagai pola nutrisi di antara mikroorganisme. Ini kita akan membahas bagian A, yaitu metabolisme mikroba. Metabolisme merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup, termasuk kehidupan mikroorganisme. Metabolisme juga merupakan reaksi yang sangat terkoordinasi, mempunyai tujuan, serta mencakup berbagai macam kerjasama antara multi-enzim. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya ada fungsi metabolisme. Yang pertama yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi makanan yang kaya energi dari lingkungan atau energi solar atau energi matahari. Yang kedua yaitu untuk mengubah molekul nutrisi menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun tersebut menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen lainnya. Yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan dalam fungsi khusus. Bisa kita lihat struktur metabolisme. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini memerlukan energi, sementara katabolisme melepaskan energi. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu anabolisme. Anabolisme ini terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ini terjadi pada reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi gelap dan reaksi terang ini akan terbentuk karbohidrat. Nah, sekarang kita berpindah ke katabolisme. Katabolisme di sini terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat dapat membentuk respirasi. Respirasi ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sementara protein dan lemak masuk ke siklus Krebs. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentang metabolisme, di mana metabolisme terdiri dari dua aspek, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, jadi apa sih yang membedakan anabolisme dan katabolisme? Jadi, anabolisme merupakan suatu proses sintesis senyawa organik yang sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks, di mana pada tahapan ini terdapat bantuan atau dibutuhkan bantuan dari luar seperti energi matahari atau energi kimia. Contoh pada proses fotosintesis, pembentukan C6G12O5 dari karbon dioksida dan H2O yang membutuhkan bantuan energi matahari. Sedangkan katabolisme merupakan suatu proses penguraian senyawa-senyawa
kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana pada proses ini akan dihasilkan energi, misalkan ATP dan GTP. Energi tersebut dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya. Contoh katabolisme yaitu respirasi penguraian karbohidrat menjadi asam puripat dan energi. Produksi energi mikroorganisme. Yang pertama, anabolisme. Terbagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua, katabolisme. Terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, atau disebut juga fermentasi. Fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Namun, ternyata ada beberapa mikroorganisme yang bisa melakukan proses fotosintesis. Di antaranya, bakteri belerang hijau, bakteri ungu, bakteri Acinetobacter, bakteri Heliobacter, bakteri belerang, bakteri fototrof merah dan hijau, dan juga alga. Mikroorganisme seperti bakteri menggunakan klorosom untuk berfotosintesis karena di dalam klorosom terdapat pigmen hijau dan pigmen lainnya yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Klorosom hanya dimiliki oleh bakteri yang mampu melakukan fotosintesis. Di dalam fotosintesis terdapat dua reaksi utama, yaitu reaksi fotofosforilasi atau reaksi terang dan reaksi fiksasi karbon dioksida atau dikenal dengan reaksi gelap. Kemosintesis. Kemosintesis adalah suatu proses penyusunan zat organik dengan menggunakan energi dari hasil reaksi kimia. Energi tersebut dapat diperoleh dari reaksi oksidasi senyawa-senyawa organik dari lingkungan mikroorganisme tersebut. Pada kemosintesis dilakukan oleh mikroorganisme kemototrof dan reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Adapun jenis-jenis mikroorganisme yang dapat melakukan kemosintesis diantaranya bakteri nitrasi, bakteri hidrogen, bakteri metana, bakteri belerang, dan bakteri besi. Selanjutnya, respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam molekul organik suatu sel hidup menjadi energi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk beraktivitas. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Adapun perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob adalah pada respirasi aerob terjadi pada mikroorganisme yang membutuhkan oksigen bebas. Terjadi di mitokondria melalui jalur glikolisis, dekarbosilasi oksidatif asam puripat, melalui jalur siklus Krebs, transport elektron, dan energi atau ATP yang dihasilkan yaitu terdiri dari 36 molekul ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob terjadi pada mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas, berlangsung di sitoplasma melalui jalur glikolisis dan pembentukan alkohol melalui fermentasi dan pembentukan asam laktat. Tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs, tidak terjadi transport elektron, dan energi ATP yang dihasilkan lebih sedikit dibanding respirasi aerob, yaitu hanya 2 molekul ATP setiap mol glukosa, menghasilkan produk berupa asam-asam laktat, alkohol, dan gas.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian C, enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Enzim adalah protein yang bersifat spesifik dengan aktivitas katalitik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dalam reaksi tersebut. Reaksi enzimatis akan berlangsung apabila substrat tersedia dan bagian sisi aktif enzim dalam keadaan kosong. Substrat akan memasuki bagian sisi aktif enzim dan bagian sisi aktif tersebut akan mengalami perubahan bentuk dengan mengelilingi substrat. Kemudian terbentuklah ikatan lemah enzim dan substrat. Di dalam sisi aktif, substrat akan diubah menjadi produk. Selanjutnya akan dilepaskan dari enzim. Begitu seterusnya sampai bagian sisi aktif tersebut dapat ditempati oleh substrat yang lain. Sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah suatu protein. Yang kedua, bekerja secara khusus atau spesifik. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, rusak oleh panas. Yang keenam, dapat bekerja bolak-balik. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga zat penghambat atau inhibitor, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima hasil akhir kerja enzim. Tipe enzim. Yang pertama, eksoenzim atau enzim ekstraseluler atau enzim di luar sel. Yang kedua, endoenzim atau enzim intraseluler atau enzim di dalam sel A. Enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Yang pertama, oksidoreduktase, yang kedua, transferase, yang ketiga, hidrolase, yang keempat liases, yang kelima isomerase, yang keenam ligases. D. Berbagai pola nutrisi di antara mikroorganisme. Nutrisi merupakan substansi yang diperlukan untuk biosintesis dan pembentukan energi. Bahan-bahan tersebut disebut dengan nutrien atau zat gizi, sedangkan proses penyerapannya disebut proses nutrisi. Adapun jasa trenik dalam menggunakan nutrisi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, ingesti. Ingesti merupakan proses pemasukan makanan ke dalam tubuh jasad lewat saluran pencernaan makanan. Tahap kedua, digesti. Digesti merupakan proses pencernaan makanan dari molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh sel. Tahap ketiga, absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan molekul-molekul nutrien oleh sel lewat protein celah pada selaput sel transfer aktif yang memerlukan tenaga ATP atau secara pinositosis. Berdasarkan kebutuhan nutrisi terbagi menjadi 2. Yang pertama, makroelemen dan yang kedua, mikroelemen. Yang pertama, makroelemen, yaitu elemen-elemen nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak atau gram. Makroelemen meliputi karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan besi. Adapun yang kedua, mikroelemen, yaitu elemen-elemen nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit dalam takaran miligram hingga ppm. Mikroelemen meliputi mangan, zinc, kobalt, molibdenum, nikel, dan tembaga. Mikroelemen kadang merupakan bagian enzim atau kofaktor yang membantu katalis dalam membentuk protein. Adapun jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan mikroba diantaranya yang pertama, air. Air berfungsi sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi dan berfungsi sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme. Yang kedua, sumber energi. Sebagai sumber energi untuk mikroba untuk senyawa-senyawa organik. Yang ketiga, sumber karbon sebagai sumber utama karbon seluler dengan proses reduktif yang memerlukan pemasukan berisi energi. Yang keempat,
sumber nitrogen sebagai sumber unsur yang diperlukan oleh semua jasad hidup untuk sintesis protein, asam nukleat, dan senyawa-senyawa lain yang mengandung nitrogen. Yang kelima, sumber belerang sebagai sumber belerang komponen dari banyak substansi organis sel. Yang keenam, sumber fosfor atau fosfat sebagai sumber komponen ATP atau asam nukleat dan sejumlah koenzim. Yang ketujuh, sumber oksigen sebagai sumber oksigen tersedia dalam bentuk air. Yang kedelapan, sumber aseptor sebagai sumber pengambilan dan pemindahan elektron dari substrat. Yang kesembilan, sumber mineral sebagai sumber penyusun sel, unsur mineral dan pengatur tekanan atmosfer. Yang kesepuluh, faktor pertumbuhan sebagai faktor tumbuh digolongkan menjadi asam amino sebagai penyusun protein.